Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo juga Bapak Mabrur selaku dosen pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Nugroho, NIM 203 150 1618. Kelas GG, Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu mengelola karyawan atau perekrutan dan evaluasi karyawan. Yang kedua yaitu controlling fungsi manajemen. Yang pertama saya akan menjelaskan pada materi bab 11, yaitu mengelola karyawan atau perekrutan, pelatihan, dan evaluasi karyawan. Yang pertama, definisi pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja merupakan suatu proses yang terdiri dari job, analisis, perencanaan tenaga kerja, penarikan, dan seleksi untuk memperoleh tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang tepat bagi suatu organisasi. Yang kedua, job analysis. Analisis pekerjaan atau job analysis merupakan sebuah proses penyelidikan yang sistematis untuk memperoleh informasi mengenai pekerjaan atau job dan kualifikasi atau persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam sebuah organisasi. Di dalam spesifikasi pekerjaan ada 3 kategori. Yang pertama, persyaratan kualifikasi umum seperti pengalaman dan pelatihan. Yang kedua, persyaratan pendidikan. Yang ketiga, pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. Yang ketiga, job evaluation atau evaluasi pekerjaan. Analisis pekerjaan menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan, membandingkan suatu pekerjaan yang suatu dengan pekerjaan lainnya untuk menjamin bahwa pekerjaan tersebut dihargai secara adil. Yang keempat, penerimaan, pelatihan, dan evaluasi karyawan. Kunci dalam meraih kinerja perusahaan adalah sumber daya manusia atau karyawannya. Oleh karena itu, kinerja sebuah perusahaan tergantung pada bagaimana cara mengelola sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia meliputi perencanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan karyawan. Hal ini meliputi tugas. Yang pertama, meramalkan kebutuhan karyawan. Yang kedua, analisis pekerjaan. Yang ketiga, perekrut. Yang keempat, penyaringan pelamar. Paket kompensasi yang diberikan perusahaan. Perusahaan mencoba memberikan imbalan bagi para karyawan dengan memberikan kompensasi yang layak. Tingkat kompensasi bisa dikembangkan dengan menentukan apa yang diperoleh karyawan di perusahaan lain yang memiliki karakteristik pekerjaan yang sama. Yang keenam, elemen dari sebuah paket kompensasi yaitu ada yang pertama gaji, yang kedua opsi saham, yang ketiga komisi, yang keempat bonus, yang kelima pembagian keuntungan, yang keenam tunjangan, yang ketujuh tunjangan jabatan. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan karyawan, yaitu ada keterampilan teknis, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan pelayanan pelangganan, keterampilan keamanan, dan keterampilan sumber daya manusia. Evaluasi kinerja karyawan. Sebuah evaluasi harus dapat mengungkapkan kelebihan dan kekurangan karyawan dan menciptakan peluang bagi karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa mendatang. Yang pertama, membagi evaluasi ke dalam berbagai kriteria evaluasi, yaitu kinerja dari semua karyawan biasanya menggunakan kriteria berganda. Oleh karena itu, sebuah evaluasi dapat dilaksanakan dengan sangat baik dengan membagi evaluasi ke dalam kriteria yang relevan terhadap setiap posisi pekerjaan tertentu. Yang kedua yaitu kriteria objektif dan versus subjektif. Berapa kriteria bersifat objektif seperti jumlah hari absen, presentasi, melewati deadline, dan proporsi suku cadang yang cacat yang disebabkan oleh kesalahan karyawan. Yang ketiga, menggunakan formulir evaluasi kerja. Pengawas biasanya harus mengisi formulir evaluasi kinerja di akhir setiap tahun. Yang keempat, menentukan bobot kriteria. Nilai seseorang karyawan untuk semua kriteria yang relevan dapat dikombinasikan untuk menentukan tingkat kinerja keseluruhan karyawan.
Langkah-langkah evaluasi kinerja yang tepat. Yang pertama, para pengawas harus mengkonsumsikan tanggung jawab pekerjaan kepada karyawan. Saat mereka dipekerjakan, pengawas juga harus mengkonsumsikan setiap perubahan dalam tanggung jawab pekerjaan setiap waktu. Yang kedua, ketika pengawas mengetahui bahwa karyawan memiliki kekurangan, mereka harus menginformasikan kepada karyawan. Yang ketiga, pengawas harus menggunakan konsistensi saat melaksanakan evaluasi kinerja pada seluruh karyawan. Dengan demikian, dua karyawan yang memiliki kekurangan yang sama harus diperlukan dalam proses yang sama. Tindakan sehubungan dengan evaluasi kinerja. Beberapa evaluasi kinerja memerlukan tindakan dari para pengawas. Karyawan yang menerima penilaian yang paling tinggi berhak atas beberapa jenis pengakuan atau bahkan promosi. Jika pengawas tidak memberitahukan kinerja yang baik, karyawan akan kehilangan baik antusiasme lalu mengurangi upayanya atau mencari pekerjaan baru di perusahaan yang akan menghargai kinerja mereka. Menghadapi tuntutan hukum karyawan yang dikeluarkan, pada beberapa tahun terakhir, banyak karyawan yang diberhentikan telah menuntut pemberhentian tersebut didasarkan pada diskriminasi rasial, agama, jenis kelamin, dan usia. Banyak perusahaan yang memiliki banyak karyawan telah dituntut dengan alasan ini. Bahkan, walaupun pengawasan sudah mengikuti seluruh prosedur yang diperlukan, perhatian dari media banyak diberikan kepada tuntutan hukum oleh karyawan. Evaluasi pengawasan oleh karyawan. Beberapa perusahaan mengizinkan karyawan untuk mengevaluasi pengawasan mereka. Kemudian evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajerial pengawas tersebut. Evaluasi ini dikenal dengan penilaian ke atas dan telah digunakan banyak perusahaan. Rangkuman. Kunci dalam meraih kinerja perusahaan adalah sumber daya manusia atau karyawannya. Oleh karena itu, kinerja sebuah perusahaan tergantung pada bagaimana cara mengelola sumber daya manusia. Materi yang kedua yaitu controlling fungsi manajemen pada bab 13. Yang pertama yaitu pengertian fungsi manajemen. MC Verlan memberikan definisi pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian menurut Terry dan Leslie, pengawasan adalah proses mengevaluasikan pelaksanaan kerja dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan apa yang diharapkan atau goal and objectives, serta mengambil tindakan yang perlu. Kemudian cons dan Daniel pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan kegiatan-kegiatan bawaan untuk menjamin bawaan kejadian sesuai dengan rencana-rencana. Yang kedua, langkah-langkah dasar. A. Langkah-langkah dasar dalam proses pengendalian atau kontrol. Motzler dalam Stunner Jamis AF atau tahun 1988 menetapkan 4 langkah dalam proses pengendalian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan standar dan metode yang digunakan untuk mengukur prestasi. Yang kedua, mengukur prestasi kerja. Yang ketiga, menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat. Yang keempat, mengambil tindakan korek. Yang B, menurut Kadarman, langkah proses pengawasan yaitu yang pertama, menetapkan standar, menentukan standar. Yang kedua, mengukur kinerja atau mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah dilakukan. Yang ketiga, memperbaiki penyimpangan atau proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi. Tipe-tipe controlling. Ada 3 tipe dasar dalam controlling atau pengawasan, yaitu yang A, pengawasan pendahuluan feed forward control. Pengawasan ini sering disebut juga dengan steering control.
ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar dan tujuan, dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap diselesaikan atau kegiatan belum dilaksanakan. Yang B, pengawasan konkuren. Pengawasan konkuren maksudnya pengawasan yang dilakukan bersama dengan melakukan kegiatan. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya tidak. Screening control berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Yang C, pengawasan umum, umpan balik atau feedback control. Pengawasan ini biasa juga dikenal sebagai past action control, yang mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, dan pengukuran ini dilakukan setelah kegiatan terjadi. Ketiga, bentuk pengawasan ini sangat berguna bagi manajemen karena memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan. Yang keempat, strategi controlling. Strategi controlling untuk sebuah organisasi. Yang A, kita mendesain dulu strategi yang sederhana dengan menciptakan kerja yang rutin, sehingga membuat perilaku dapat diobservasi dan untuk memberikan award sesuai dengan perilaku. Yang B, kedua, membuat strategi yang lebih kompleks, menciptakan kerja yang menarik dan investasi dalam sistem informasi berguna agar agen memperoleh pengetahuan tentang perilaku dan memberikan award atas perilakunya. Yang C, membuat strategi yang lebih kompleks lagi, menciptakan pekerjaan yang menarik tetapi menggunakan skema evaluasi yang lebih mudah dan memberikan award atas hasil dari evaluasi. Yang D, jauhi tekanan pada evaluasi pelaksanaan dan fokus kepada penghapusan kepentingan yang semula meningkatkan kebutuhan akan evaluasi menggunakan penggunaan seleksi, training, dan sosialisasi. Yang B, kekuasaan dan pengaruh, yaitu pengertian kekuasaan. Gilbert W. Pierholm mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu untuk mencapai tujuannya saat berhubungan dengan orang lain. Bahkan ketika dihadapkan pada penolakan mereka, Pierholm lalu merinci sejumlah gagasan penting dalam penggunaan kekuasaan secara sistematik dengan menekan bahwa kapasitas olah yang membuat pengguna kekuasaan bisa melakukan persaingan orang lain. 2. Sumber-sumber kekuasaan. Menurut John Dance dan Bertrand Raven ada 5 sumber kekuasaan, yaitu yang A, kekuasaan menghargai atau didasarkan pada kemampuan seseorang memberi pengaruh untuk memberi penghargaan pada orang lain, yang dipengaruhi untuk melaksanakan perintah. Yang B, kekuasaan memaksa atau berdasarkan pada kemampuan orang untuk menghukum orang yang dipengaruhi kalau tidak memenuhi pemerintah atau persyaratan. Yang C, kekuasaan sah atau kekuasaan formal yang diperoleh berdasarkan hukum atau aturan yang timbul dari pengakuan seorang yang dipengaruhi bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakan pengaruh sampai pada batas tertentu. Yang D, kekuasaan keahlian atau didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian yang relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi. Yang E, kekuasaan rujukan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok yang didasarkan pada identifikasi pemberi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang dipengaruhi. Yang ketiga, pengertian pengaruh. Sementara itu, Surahmat menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam
yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya untuk kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda serta segala sesuatu yang ada di dalam sehingga mempengaruhi apa yang ada di sekitarnya. Yang keempat, pengaruh taktik dalam organisasi menunjukkan ada 9 jenis taktik yang bisa digunakan di dalam organisasi atau X et al. 2009, yaitu 1. Persuasi rasional atau rational persuasion terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain. Yang kedua, daya tarik imperasional atau inspirational appeals terjadi jika seorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk mengakibatkan antusias atau gairah pada orang lain. Yang ketiga, konsultasi atau consultation terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan mengajak dan melibatkan orang yang dijadikan target untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu rencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mengucapkan kata-kata manis atau ingratiation terjadi jika seorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan, memberikan pujian, atau sikap bersahabat dalam memohon sesuatu. Yang kelima, daya tarik pribadi atau personal appeals terjadi jika seorang mempengaruhi orang lain atau memintanya untuk melakukan sesuatu karena merupakan teman atau karena dianggap loyal. Yang keenam, pertukaran exchange terjadi jika seorang mempengaruhi orang lain dengan memberikan sesuatu keuntungan tertentu pada orang yang dijadikan target sebagai imbalan atas keumumannya mengikuti sesuatu pemerintah tertentu. Yang ketujuh, koalisi atau coalition terjadi jika seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk membujuk atau sebagai alasan seorang yang dijadikan target tertentu. Yang ke-8, tekanan pressure terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman, peringatan, atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. Yang ke-9, mengesahkan atau legitimasi terjadi jika seorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan jabatannya, kekuasaannya, atau dengan mengatakan bahwa suatu permintaan adalah sesuatu dengan kebijakan atau aturan organisasi. Derap semangat kami yang suci, derap semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku, membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas yang berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur, budi luhur, mutiara bangsaku. Budi luhur, manusia Indonesia. Derap semangat kami yang suci, derap semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku, membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas dan berbudi luhur,